Assalamualaikum, saya Sabrina, guru bidang studi fisika SMA Islam Aniza Medan. Guten Morgen, selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah hari ini kita akan membahas tentang pembahasan soal tentang gerak lurus ya. Nah, apa aja materi di gerak lurus? Oke, yang pertama ada gerak lurus ya kan. Lalu ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan dan ada apa? Gerak vertikal. Nah, gerak vertikal dibagi menjadi dua ya. Nah, gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah ya. Nah, di sini ada soal yang pertama yang akan kita bahas ya. Di sini soalnya ini sebuah mobil balap ya, direm dengan perlambatan konstan dari kelajuan 25 ya menjadi 15 dalam jarak 40 meter. Nah, jarak total yang ditempuh mobil tersebut sampai akhirnya berhenti adalah ya. Jadi sebelum menjawab, seperti biasa, kita harus mencari tahu dulu apa yang diketahui dari soal ini. Ya kan? Nah, diketahui dari soal ini perlambatan konstan dari kelajuan. Berarti kan ini V0-nya ya. V0-nya itu 25 meter per sekon. Ya. Lalu di sini menjadi berarti kecepatan akhirnya menjadi 15 meter per sekon. Berarti VT-nya ya, VT-nya 15 meter per sekon ya. Dalam jarak ya, berarti di sini S-nya itu 40 meter. 40 meter. Nah, apa yang ditanya dari soal ini? Jarak total. Berarti di sini ditanya ya, yang ditanya itu S total. Ya, S totalnya berapa? Nah, oke. Nah, yang pertama kali yang kita harus cari tahu itu adalah berapa percepatannya, ya kan? Berapa percepatan dari mobil tersebut ya? Kita masukkan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S ya. VT-nya berapa? VT-nya 15. Ya, VT-nya 15 ya. V0-nya 25. 25 kuadrat ditambah 2 dikali A ya. S-nya berapa? S-nya 40. Nah, 15 kali 15, 225. Ya, 25 kali 25, 625. Ya, ditambah. Ya, langsung kalikan 2 kali 40. 2 kali 40 berapa? 80. Berarti 80 A. Ya kan? Nah, kita rubah posisinya. 80 A sama dengan ya 625 ya dikurang 225. Oke, kita sambung ya. Nah, berarti 80A ya 625 dikurang 225 berapa? 400 ya. 400 berarti A sama dengan 400 dibagi 80. Ya kan? Berapa 400 dibagi 80? 5. 5 berarti 5 meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, lanjut. Setelah kita tahu percepatannya itu berapa, kita cari tahu nih ya, berapa jarak yang kedua ya. Berarti kita bisa kan jarak total berarti nanti kita cari S total. Nah, S totalnya
Berarti S1 ditambah S2. Ya. Oke. Nah, berarti kita harus mencari yang pertama kita cari percepatannya, ya. Oke, yang kedua kita cari jarak yang kedua, ya. Pakai rumus yang ini juga, VT kuadrat sama dengan V0, ya. V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S, ya. Sudah? Nah, kalau tadi ya kecepatan awalnya 25, ya, tapi di sini menjadi kecepatan akhirnya 15, ya. Tetapi di sini ya ini mencari jarak yang kedua, kecepatan awalnya itu 15, tetapi tidak ada kecepatan akhirnya, ya. Kecepatan akhirnya kenapa nggak ada? Karena dia sampai berhenti. Itulah dia kecepatan akhirnya, ya. Nah, makanya di sini VT kuadratnya itu bernilai 0. Oke? Paham ya sampai sini? Nah, berarti V0 kuadratnya itu 15 kuadrat ditambah, ya, 2, masukkan A-nya yang ini 5 dikali S, ya. Berarti sini S2. Oke? Nah, selanjutnya, ya, berarti ini kita pindahin ya, ini 2 kali 5, 10, ya. Berarti 10 S2, ya kan? 15 kali 15 berapa? 225, ya, 225. Nah, berarti S2, ya, itu 225 dibagi berapa? Dibagi 10. Hasilnya 22,5. Nah, kita selesaikan berapa jarak totalnya. Berarti kita udah tahu jarak yang kedua dan jarak yang pertama. Ya. Nah, kita masukkan jarak yang pertama berapa? 40 meter. 40 meter. Ditambah jarak yang kedua berapa? 22,5 meter. Nah, 40 ditambah 22,5, 62,5 meter. Nah, jadi inilah jarak total yang telah ditempuh mobil tersebut sampai akhirnya dia berhenti. Inilah jarak totalnya. Oke, nah ini ada soal yang kedua, ya. Nah, soalnya ini apa, Bu? Nah, soalnya sebuah pesawat tempur tua terbang mendatar, ya, pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut dengan kecepatan 540 km per jam. Nah, sang pilot ingin melepaskan sebuah bom ke sebuah kapal, ya, yang melaju dengan kecepatan tetap 72 km per jam searah dengan pesawat. Nah, ya, jadi arah kapal dengan arah pesawat itu sama, ya. Nah, jika besar percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, pilot harus melepaskan bom ketika jarak mendatar antara pesawat dan kapal sebesar berapa, ya? Oke. Berarti yang ditanya di sini S, ya, jarak, ya. Oke. Kita seperti biasa kita mencari tahu apa yang diketahui dari soal ini. Oke. Nah, yang pertama ketinggian, ya. Ketinggian H, ya. Hanya berapa? 500 meter. Nah, lalu kecepatan, ya, V, ini kecepatan si pesawat, ya. Ya, V pesawat.
Nah, berapa V pesawatnya? Nah, berarti kan 540 km per jam. Ya kan? Nah, ini harus kita rubah ke meter per sekon, ya. Berarti kita rubah dulu ya, dari kilometer ke meter. Berarti 540 km, 500.000 40 ya kan? Per ya 3.600 ya. 1 jam ada berapa detik? 3.600 ya. Innalillahi. Jadi kita dapatkan di 5.400 dibagi 36 kita dapatkan 150 ya, 150. Nah, berarti 150 meter per sekon. Ya, itu dia kecepatan si pesawat. Oke, kita cari CV kapal. Ya. V kapal. Berarti kan dia 72 km per jam. 72 km. Ya, 72 km per jam. Ya. Berapa meter per sekon? Nah, berarti 72 km ke meter berarti 72.000 ya. 72.000 per 3.600. 720 bagi 36, 20 meter per sekon. Ya. Nah, lalu ada lagi yang diketahui percepatan gravitasinya. Percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Inilah dia percepatan gravitasinya. Ya. Nah, yang ditanya di sini, jika besar percepatan gravitasi 10 meter per sekon, si pilot harus melepaskan bom ketika jarak berapa, ya. Nah, berarti selanjutnya kita cari tahu dulu kecepatannya. Ya, berarti kecepatan total ya. Itu V pesawat ya, kecepatan si pesawat ditambah dengan kecepatan si kapal. Nah, ya, berapa kecepatan si pesawat? Nah, ya, kecepatan si pesawat 150. Kecepatan si kapal 20. 150 ditambah 20, 170 meter per sekon. Inilah dia kecepatannya, ya, kecepatan total. Nah, setelah ini ya, kita masukkan ke rumus. Rumus yang mana, Bu? Rumus yang ada ketinggian. Ketinggian sama dengan V 0 ya. V dikali T ditambah setengah G T kuadrat ya. Nah, masukkan ini. Kita ingat dulu ya. Tidak ada kan kecepatan awalnya di sini ya. Kalau kecepatan awalnya di sini dia bernilai 0. Berarti apapun yang dikalikan 0, ya misalnya V0-nya 0, berarti hasilnya akan 0 ya. Berarti tinggal H sama dengan setengah G T kuadrat. Ya. Nah, lalu di sini kita cari, berarti yang di sini kan harus, kalau misalnya rumus di gerak lurus ya kan, di gerak lurus itu kan kita rumusnya S sama dengan V kali T. Ya kan? Berarti di sini kita harus mencari tahu berapa waktunya. Ya kan? Berarti yang ditanya T kuadrat. Berarti T kuadrat sama dengan 2H ya kan? 2H per G. Nah, ini dia untuk waktunya. Oke. Nah, berarti kita masukkan dulu ya. Berapa 2?
hanya berapa? Hanya 500 ya, 500 meter per 10, ya kan? 2 kali 500 1000, ya, 1000 per 10. Nah, ini dia 100, ya. Nah, oke. Kita hapus dulu yang ini. Nah, berarti kan kalau ditanya T, ya, kalau T kuadrat dia 100, berarti kalau ditanya waktu T, berarti akar 100. Ya kan? Akar 100 berapa? 10. Nah, langsung aja kita masukkan ke rumus untuk mencari jaraknya. S sama dengan V kali T. Ya, V-nya berapa? Kita ketahui V-nya itu dia 170. Ya, 170 dikali T. T-nya berapa? T-nya 10. Nah, berarti ya 170 dikali 10 1700. Nah, ini 1700 meter. Nah, inilah dia ya jarak yang harus diambil si pilot untuk melepaskan bom ya. Jaraknya 1700 meter. Oke, nah ini ada soal 3, 4, dan 5. Semuanya bergambar ya. Nah, ini adalah soal teori ya. Nah, biar kalian lebih paham tentang teori tentang gerak lurus. Nah, ya. Nah, yang ketiga ini ada sebuah bola meluncur pada bidang lengkung. Ya. Parabolik yang licin seperti gambar, ya. Dia licin ya. Nah, bola tersebut bergerak dengan. Nah, di sini ditanyakan gimana kecepatan dan percepatannya. Ya, udah kita bahas ya di materi yang kemarin ya. Nah, berarti di sini ya kecepatan itu gimana dan percepatannya gimana. Nah, kalau misalnya ya kalian sering buat kayak gini ya, kalau misalnya dia bidangnya lengkung ya, parabolik, pasti kecepatannya pasti bertambah ya, kecepatannya pasti bertambah. Nah, kalau percepatannya gimana? Kecepatannya juga ikut bertambah, percepatannya juga ikut bertambah, berarti kecepatan dan kecepatannya bertambah dan percepatannya pun ikut bertambah. Nah, ya. Nah, selanjutnya soal yang keempat ya. Ini juga ditanyakan nanti tentang kecepatan dan percepatannya. Nah, sebuah bola meluncur pada bidang lengkung ya, seperti pada gambar. Nah, maka bola akan mengalami apa yang akan dialami bola ini ya. Berarti nanti bolanya pasti akan mengalami kecepatan ya. Kecepatannya bertambah. Kecepatan bertambah. Nah, kalau percepatannya gimana? Kalau percepatannya di soal ini, percepatannya ini dia tetap ya. Percepatan tetap. Nah, jadi bisa dibedakan ya antara gambar yang ketiga sama yang keempat. Kalau yang di ketiga, dia kecepatannya bertambah ya, dan percepatannya pun bertambah. Oke? Nah, kalau yang di soal keempat, kecepatannya bertambah
tetapi percepatannya tetap. Nah, oke. Nah, gimana Bu yang gambar kelima? Nih, ini kalau misalnya kalian naik sepeda atau naik mobil atau naik kendaraan apapun, dia naik tanjakan. Ya, naik tanjakan. Nah, di sini ditanya, berapakah kecepatan dan percepatan yang dialami Adi? Nah, kalau kalian naik ke atas ya, kalian pasti tahu kalau naik ke atas itu kecepatan kalian juga akan berkurang. Kecuali kalau misalnya kalian tadi turun, pasti kecepatannya bertambah, percepatannya tetap. Nah, berarti di sini ya, kecepatan dan percepatannya itu berkurang. Ya. Kecepatan dan percepatan berkurang. Nah ya, jadi kalian sudah bisa ya membedakan bagaimana yang dia kecepatannya bertambah dan percepatannya pun bertambah. Lalu kecepatan bertambah tetapi percepatannya tetap. Nah, dan selanjutnya kecepatan dan percepatannya pun berkurang. Ya, jadi sudah dari sini udah bisa ya untuk menjawab soal-soal tentang teorinya tentang gerak lurus. Oke? Oke, ini soal yang ke-6 ya. Nah, soalnya di sini dua perahu di sungai bergerak lurus, saling mendekati. Berarti yang satu dari sini, yang kedua dari sini, ya. Oke, mendekati, ya. Nah, laju perahu pertama dan kedua terhadap tanda adalah V dan 2V. Nah, ketika jarak kedua perahu 72 meter dan air tidak mengalir pada saat itu. Oke? Nah, lalu di sini kedua perahu berpapasan setelah dia bergerak 20 meter, 20 sekon ya. Jarak kedua perahu itu 72. Nah, itu air sungainya bergerak. Oke, jadi ketika dia tidak mengalir itu 72, ketika mengalir dia 72 meter juga. Nah, oke, di sini, nah bergerak searah perahu pertama, ya, air sungai bergerak searah perahu pertama dengan kecepatan 1 meter per sekon. Nah, maka kedua perahu berpapasan setelah bergerak berapa? Nah, yang dari sini berarti kita harus mencari tahu dulu apa yang diketahui dari soal ini, ya. Nah, berarti apa yang diketahui dari soal ini? Ya, yang diketahui V1-nya ya, itu V. Oke. Dan V2-nya itu 2V. Nah, lalu ya, di sini ketika jarak kedua perahu ya, berarti jaraknya itu S ya. S-nya 72 meter. Nah, oke. Ada lagi yang diketahui ya, ada kecepatan V ya. V-nya itu setelah mereka berpapasan itu 1 meter per sekon. Oke? Nah, kita jawab. Ya, kita jawab. Kita ketahui ya, rumus gerak lurus itu S sama dengan V kali T. Nah, kalau ditanya V berarti S per T. Ya kan? Kalau yang ditanya T, ya, kalau yang ditanya T berarti S per V, ya. Nah, oke. Kita ketahui ya di sini waktunya sama, ya, T-nya, ya,
T-nya 20 sekon. Ya. Oke, berarti T1 dan T2 itu sama. Oke, berarti kita buat S1 per V1 sama dengan S2 per V2. Oke, kita masukkan nilainya. Berarti S1 per F1-nya berapa? F. Ya. Nah, sama dengan S2 ya per V2-nya berapa? V2-nya 2V. Nah, oke. Oke, ini bisa kita matikan. Nah, berarti di sini S2 ya. S2 ya kan dikalikan silang. S2 sama dengan 2S1. Nah, jadi kalau ditanya S total ya itu S1 ditambah S2. Nah, kita masukkan S1. S1 itu dia tetap S1. Ya kan? Nah, ditambah S2 itu dia 2S1. Berarti totalnya ada 3S1. Nah, berarti S1 ya kan sama dengan ya berapa jaraknya? Ya, jaraknya kan 72 ya kan? 72. Nah, ini dia jarak ya. Jarak. Berarti S72 dibagi 3 ya. S1-nya kan 3, berarti dibagi 3. 72 dibagi 3 berapa? 24. Berarti jaraknya untuk S1 ya. Untuk S1 ini dia 24. Nah, ya. Oke. Selanjutnya kita masukkan ke rumus V ya, untuk mencari V-nya. Ya, V sama dengan S per T, ya kan? Nah, berarti kita cari S1-nya dulu. V1. Ya. Nah, berarti S1 24. Ya kan? Nah, T-nya 20. 24 dibagi 20 berapa? 1,2 meter per sekon. Oke? Nah, V2 ya. V2 sama dengan S2 per T. Nah, oke. S2-nya berarti 2 dikali 24. Ya kan? S2, 2S1. Ya kan? Berarti S1-nya 24. Berarti 2 kali 24 per berapa? Per 20. 2 kali 24, 48. Ya kan? 48 per 20. 48 per 20 itu 2,4 meter per sekon. Oke. Nah, yang ditanya berarti waktu ya. Waktu kapan mereka itu berpapasan? Ya, setelah bergerak 20 sekon. Berarti masuk ke rumus yang ini ya. Kita masuk ke rumus itu. Berarti T sama dengan S per V. Ya. Kita masukkan ya. S-nya berarti S-nya berapa? S-nya ya. S 72 per ya, 72 per V. V1 tambah V2. Berarti V1 tambah V2 ya kan?
Oke, V1 tambah V2 itu 1,2 ya ditambah 2,4 ya. Oke. 72 per ya 72 per 3,6 ya 72 per 36 72 per 36 itu 20 sekon. Oke, ini ada soal yang ketujuh ya. Di sini soalnya sebuah kubus yang meluncur turun tanpa gesekan pada sebuah bidang miring akan mengalami percepatan. Tunggu dulu ya kan. Nah, Ibu, ini soal apa, Bu? Kenapa dia ada sebabnya? Ya. Nah, ini biasanya soalnya untuk dipakai di SBMPTN ya. Nah, soalnya ini ya. Misalnya nih ya. Kalau misalnya yang jawabannya ini ada sebab dan akibat ya. Ini sebabnya, ini akibatnya. Sebab dan akibat. Ya, sebab, akibat ya. Oke. Nah, ini dia soal sebab akibat. Nah, jadi kalau misalnya sebabnya benar, penyebabnya benar ya. Penyebabnya benar ya. Penyebab ya. Akibat ya kan? Itu benar. Benar-benar berhubungan, itu jawabannya ya. Jawabannya itu A. Oke, ini harus diingat ya. Benar-benar berhubungan, jawabannya A. Nah, lalu misalnya jawabannya penyebabnya benar, ya, akibatnya juga benar, ya, tetapi tidak berhubungan. Oke, nggak berhubungan sama sekali, berarti jawabannya B. Oke, ya. Nah, kalau misalnya penyebabnya benar, ya, penyebabnya benar, ya, akibatnya itu salah, itu C. Ya. Nah, kalau dia penyebabnya salah, ya, akibatnya salah, itu dodol. Oke, Bu, kalau gimana? Kalau misalnya penyebabnya salah, akibatnya salah, ya E. Nah, ya. Oke. Nah, di sini langsung kita bahas ya untuk soalnya. Nah, sebuah kubus yang meluncur turun tanpa gesekan pada sebuah bidang miring ya akan mengalami percepatan tetap. Benar atau salah? Benar ya. Pernyataannya benar. Nah, lalu sebab ya, sebab. Nah, sebab dengan tidak adanya gesekan ya, percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi. Ya, kalau ini dia sebabnya itu salah karena percepatan benda ya dengan percepatan gravitasi itu berbeda. Oke, berarti ini salah, ya kan? Benar salah itu jawabannya C. Berarti dari soal ini kita bisa tahu kalau jawabannya itu C. Oke. Semoga kalian paham ya untuk soal yang ini. Kalau benar-benar berhubungan A, benar-benar tidak berhubungan B, benar salah C, ya, salah benar D, salah entok. Oke? Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share ya. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.